Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada video kali ini materi yang mau saya jelaskan yaitu materi kelas 10 tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur merupakan tabel periodik tempat dari unsur-unsur itu diletakkan sesuai dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Maka nanti dikenallah sistem periodik ini ada kolom vertikal dan ada kolom horizontal. Di mana pada pertemuan kali ini yang mau kita jelaskan adalah tentang letak dari setiap unsur di dalam sistem periodik ini. Letak yang dimaksud adalah periode, golongan, dan blok. Untuk memudahkan kita memahami periode, golongan, dan blok, maka kita perhatikan dulu sistem periodik ini, di mana terdiri dari kolom-kolom, ada kolom vertikal dan ada kolom horizontal. Di mana kolom horizontal itu kita sebut dengan periode. Periode itu ada 1 sampai 7 sama dengan jumlah kulit dalam konfigurasi elektron. Kemudian ada kolom vertikal. Kolom vertikal itu kita sebut dengan golongan. Golongan itu dibagi dua, ada golongan A dan ada golongan B. Unsur-unsur yang diletakkan dalam golongan yang sama itu disesuaikan dengan elektron valensi dari setiap unsur, di mana unsur yang terdapat di dalam satu golongan mempunyai elektron valensi yang sama. Maka sebelum kita menentukan periode dan golongan, terlebih dahulu kita harus paham dulu membuat konfigurasi elektron dari setiap unsur. Dan itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Maka jika kita lihat unsur hidrogen dan helium, hidrogen yang mempunyai satu elektron hanya mempunyai konfigurasi elektron 1 atau hanya mengisi kulit K, kulit K1. Kemudian helium yang elektronnya 2 juga hanya mengisi kulit elektron K, yaitu kulit K1. Maka hidrogen dan helium diletakkanlah di periode 1. Kemudian unsur berikutnya seperti litium sampai neon yang mempunyai jumlah elektron 3 sampai 10. Jika kita buat konfigurasi elektronnya, maka seperti inilah konfigurasi elektron dari litium sampai neon, di mana kulit pertama hanya dapat diisi 2 elektron, maka jika 3 akan pindah 1 ke kulit L atau kulit kedua. Dan karena kulit L itu dapat memuat 8 elektron, maka untuk neon yang 10 elektron dapat mengisi kulit K sebanyak 2 dan L sebanyak 8. Maka semua unsur yang elektronnya mulai dari 3 sampai 10, mulai dari litium sampai neon, terdapat pada periode kedua karena kulit yang terisi hanya 2. Untuk unsur Na yang elektronnya 11, tentunya karena di kulit kedua hanya muat 8, sedangkan elektronnya tadi ada 11, berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 1. Kemudian Ar yang jumlah elektronnya 18, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 8. Seandainya ini nanti 19, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 1. Kenapa? Karena elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Jadi kalau kita buat di sini 9 itu tidak boleh. Begitu juga dengan Ca yang elektronnya 20, berarti 2, 8, 8, 2. Maka kalau kita perhatikan yang elektronnya tadi 11 sampai 18 dapat mengisi 3 kulit, yaitu kulit pertama, kedua, dan ketiga, maka natrium sampai argon ini semua terdapat di periode ketiga. Maka selanjutnya nanti yaitu K dan Ca terdapat di periode keempat. Demikianlah seterusnya. Maka jika kita perhatikan sekarang sistem periodik ini, maka kita lihatlah bahwa hidrogen dan helium terdapat
di periode pertama karena hanya dapat mengisi kulit pertama. Sedangkan litium sampai neon terdapat di periode kedua, dan seterusnya Na sampai Ar di periode ketiga, dan K sampai Kr di periode keempat, dan Rb sampai Xe di periode kelima, dan Cs sampai Rn di periode keenam, Fr sampai Ug itu di periode ke-7. Kemudian ada kolom di bawah ini adalah merupakan unsur lantanida. Lantanida artinya unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan lantanium. Letak lantanium di sini di warna hijau ini. Jadi nanti ya, karena di sini tidak muat dibuat semua, dibuatlah di bawah seperti ini. Jadi ini kita sebut dengan lantanida ya. Dan ini yang di bawah ini adalah aktinida. Aktinida ini adalah unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan aktinium. Jadi di sini aktinium, dan inilah unsur-unsurnya. Nanti akan kita jelaskan ini dalam golongan. Itulah kolom-kolom yang horizontal yang kita sebutkan tadi periode. Sekarang kita ke kolom yang vertikal. Dalam satu kolom vertikal ini disebut dengan segolongan. Yang segolongan itu mempunyai elektron valensi sama, di mana golongan satu ini mempunyai elektron valensi sama dengan 1. Kemudian yang kedua ini mempunyai elektron valensi sama dengan 2. Dan ini kita sebut dengan golongan A. Kemudian langsung kita melompat ke golongan A yang bagian kedua, yaitu yang di sebelah sini, di mana pada kolom ini dia mempunyai elektron valensi sama dengan 3. Maka kita sebut dengan golongan 3A. Dan golongan 4, golongan 5, 6, 7, dan 8. Kemudian ada satu di sini unsur, yaitu helium. Sebenarnya dia tidak mempunyai elektron valensi 8. Dia mempunyai elektron valensi 2. Seharusnya dia di sini. Tetapi selain daripada elektron valensi, kolom-kolom vertikal ini juga disusun berdasarkan kemiripan sifat, di mana unsur yang terdapat di golongan 8A ini adalah unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur yang stabil. Maka helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ini merupakan unsur yang konfigurasi elektronnya sudah penuh di kulit terluar, di mana helium karena hanya mengisi kulit pertama, di mana kulit pertama maksimum 2 dan sudah penuh. Kemudian kulit ketiga dan seterusnya elektron valensi itu maksimum 8, dan neon sampai ke bawah ini mempunyai elektron valensi sama dengan 8, maka disebut sudah stabil. Itulah makanya helium dimasukkan segolongan dengan neon, argon, krypton, dan selanjutnya. Itulah golongan A. Jadi supaya untuk memudahkan kita melihat, coba kita perhatikan elektron valensi dari sebuah golongan A ini. Jika kita mulai dari yang pertama, yaitu dari hidrogen sampai francium, di mana konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut, di mana mereka semua mempunyai elektron valensi 1, maka diletakkanlah di golongan 1A. Kemudian untuk unsur berelium sampai radon, di mana elektron valensi mereka semuanya ada 2, maka diletakkanlah unsur-unsur ini di golongan 2A. Begitulah selanjutnya, kalau elektron valensinya 3, maka diletakkanlah di golongan ketiga, elektron valensinya 4 di golongan keempat, dan elektron valensinya 5 di golongan kelima, elektron valensinya 6 di golongan keenam, elektron valensinya 7 golongan ke-7, dan elektron valensinya 8 golongan ke-8, kecuali helium seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita ke golongan B. Yang manakah yang disebut dengan golongan B? Yang disebut dengan golongan B adalah unsur transisi, yaitu peralihan dari golongan A yang 2 ini dengan golongan A yang di sebelah kanan ini, di mana dimulai dari golongan 3B sampai ke 2B. Jadi di golongan B ini dimulai dari golongan ketiga. Kemudian kalau kita perhatikan elektrovalensinya, yang paling kiri di golongan B elektrovalensinya 3, maka 3B selanjutnya golongan 4B elektrovalensinya 4,
elektron valensinya 5, 6, 7. Dan untuk yang elektron valensinya 8, 9, dan 10 semuanya dibuat dalam golongan 8B. Dan jika elektron valensinya 11 itulah golongan 1B, dan elektron valensinya 12 itulah golongan 2B. Kemudian untuk unsur-unsur yang di bawah ini, di mana baris pertama yang ini kita sebut itu unsur lantanida, karena unsur-unsur yang ini adalah unsur-unsur yang mirip sifatnya dengan lantanium. Di sini tempat lantanium. Kemudian untuk yang baris kedua itu adalah unsur-unsur yang kita sebut dengan nama aktinida, karena mempunyai kemiripan sifat dengan aktinium. Sekarang bagaimana menentukan blok dari suatu unsur di dalam sistem periodik unsur? Maka sebenarnya untuk memudahkan kita menentukan baik periode, golongan, dan blok dari suatu unsur di dalam SPU, cukup kita memperhatikan konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Elektron valensi untuk golongan 1A adalah sebagai berikut: NS1, golongan 2A NS2. Untuk golongan 3A sampai ke 8A NS NP, di mana nanti karena S itu sudah diisi penuh 2, maka P karena dapat mengisi 6, maka dari P1 sampai P6. Maka yang kita hitung dalam elektron valensi adalah unsur yang terdapat di subkulit S terakhir dan P dan S terakhir. Jadi untuk 1A dan 2A cukup kita melihat di S. S1 berarti elektron valensi 1, S2 berarti elektron valensinya 2. Kalau S2P1 kita tambahkanlah 2 tambah 1, 3. Begitulah seterusnya S2P6, 2 tambah 6 sama dengan 8, jadi berurut. Maka nanti kita lihatlah elektron valensi itu berdasarkan siapa yang terakhir. Kalau S terakhir S saja, tapi kalau P terakhir tidak boleh hanya diambil dari P, tapi harus diambil juga dari S yang di depannya seperti ini. Jadi NP1 di sini bukan elektron valensinya 1 tetapi 3. Begitulah selanjutnya. Dan untuk melihat bloknya, lihatlah konfigurasi elektron subkulitnya, subkulit apa yang terakhir diisi. Kalau terakhir nanti diisi adalah S, maka kita sebutlah itu blok S. Kemudian kalau terakhir diisi subkulit P, maka blok P lah unsur tersebut. Karena S itu hanya dapat diisi oleh 2 elektron, maka S1 dan S2, maka blok S hanya 2 kolom, yaitu golongan 1A dan 2A. Karena subkulit P itu dapat diisi oleh 6 elektron, mulai dari P1 sampai P6, maka kolom yang pengisian subkulit P terdapat 6 kolom, mulai dari 3A sampai 8A. Demikianlah elektron valensi dari golongan utama, mulai dari golongan 1A sampai 8A. Sekarang kita lihat pengisian konfigurasi elektron untuk unsur-unsur golongan transisi, di mana elektron valensinya adalah NS2 dan N-1, D1 sampai D10. Kenapa D1 sampai D10? Karena subkulit D dapat mengisi 10 elektron. Kemudian jika kita perhatikan di sini NS2 dan N-1D, artinya jika di sini nanti 4S berarti di sini 3D. Jika di sini nanti 5S berarti di sini nanti 4D. Maka kita lihatlah sekarang penentuan elektron valensinya. Tadi sudah saya katakan kalau S yang terakhir berarti subkulit S itu sajalah yang dibuat jadi patokan untuk menentukan elektron valensi. Tetapi jika yang terakhirnya tadi P berarti P tambah S. Kemudian sekarang di golongan transisi D.
karena D yang terakhir juga tidak boleh diambil hanya elektron yang terdapat di subkulit D, harus diambil dari S. Berarti untuk golongan 3B 2 tambah 1 berarti elektron valensnya 3, 2 tambah 2 4, 2 tambah 3 5 dan seterusnya. Maka saya katakan tadi di awal bahwa yang elektron valensinya 8, 9, 10 itu semua dimasukkan dalam satu golongan 8B. Untuk yang elektron valensinya 11, kenapa 11? 2 tambah 9 atau ada 1 tambah 10, 11, maka inilah yang disebut dengan golongan 1B. Dan jika jumlahnya 12, maka 2B. Kenapa di sini ada NS2 N kurang 1 D4 diganti jadi NS1 dan N kurang 1 D5? Itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, karena subkulit D cenderung untuk penuh atau setengah penuh dalam mencapai kestabilannya. Maka D jika dia 4 seperti ini, maka akan melompat nanti elektron dari S2 ke subkulit D supaya dia setengah penuh. Sama dengan di golongan 1B, NS2 dan N kurang 1 D9 akan melompat nanti elektron di S1 ke D9 sehingga dia jadi penuh. Jadi setengah penuh dan penuh merupakan kecenderungan dari subkulit D dalam mencapai kestabilannya. Kemudian karena unsur-unsur golongan transisi ini pengisian konfigurasi elektronnya, di mana elektron yang terisi terakhir itu terdapat di subkulit D, maka semua unsur transisi ini kita buat dalam blok D, kecuali nanti ada transisi dalam, yaitu golongan lantanida dan aktinida masuk dalam blok F. Jadi yang termasuk dengan blok D itu adalah unsur-unsur transisi, mulai dari 3B sampai ke 8B, dilanjut dengan 1B dan 2B. Baiklah, sekarang kita perhatikan kembali sistem periodik ini. Maka bagian yang dua ini golongan 1A dan golongan 2A, karena tadi pengisian terakhirnya adalah pada subkulit S, maka kita sebut dengan blok S ditambah helium ini, karena juga tadi diisi pada subkulit S. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah blok P, di mana blok P ini tadi pengisian terakhirnya adalah pada subkulit P. Kemudian golongan transisi inilah yang kita sebut tadi dengan blok D, karena pengisian elektron terakhirnya berakhir pada subkulit D. Dan yang dua di bawah ini blok F, yaitu unsur transisi dalam, di mana lantanida di periode ke-6 dan aktinida di periode ke-7, semuanya kita masukkan di blok F. Maka jika kita lihat secara rinci, maka kira-kira beginilah elektron valensi dari setiap golongan itu. Di golongan 1 S1, di golongan 2 S2, di golongan 3 S2 P1, di golongan 4 S2 P2 dan seterusnya. Untuk transisi 4S atau S2 di 1 sampai S2 di 10. Kemudian untuk lantanida dan aktinida di blok F, inilah yang mengisi subkulit terakhirnya, yaitu subkulit F, kita sebut tadi blok F. Maka jika kita buat sketnya, kira-kira demikianlah dia: blok S, kemudian blok P, blok D, dan blok F. Baiklah, sekarang kita latihlah bagaimana cara menentukan golongan, periode, dan blok dari suatu unsur. Di sini saya sediakan ada 10 unsur dengan elektron yang berurut 11 sampai 20. Jadi kalau Na11 konfigurasi elektronnya adalah seperti ini, tentunya sudah dipahami cara membuat konfigurasi elektron subkulitnya, di mana elektron valensinya adalah 3s1.
maka angka 3 ini itulah periodenya, periode ketiga. Kemudian S ini itulah bloknya, blok S. Dan angka 1 ini adalah elektrovalensinya, berarti golongan 1. Untuk membedakan A dan B, kalau dia blok S dan P itu adalah golongan A, berarti 1A lah 3S1. Untuk 3S2, karena bertambah 1 berarti elektron valensinya 2, maka golongan 2, tetapi periode dan bloknya sama. Kalau sudah tambah dari sini elektronnya, masuklah ke subkulit P, maka elektron valensinya adalah S2P1. Untuk menentukan kulit, kita lihat di depan subkulit ada angka 3, berarti kulit ketiga, berarti Al ini terdapat di periode ketiga. Kemudian untuk golongan tambahkanlah P dengan S, berarti 3, golongan 3. Kemudian bloknya yang diisi terakhir adalah P, blok P. Kemudian saya katakan tadi karena P ini dapat diisi dengan 6 elektron, mulai P1, P2, P3, P4, P5, P6, maka bertambahlah 1 elektron di elektron valensi mulai dari 3 sampai 8, maka masuklah itu di golongan 3A sampai 8A. Kemudian karena angka di depan dari subkulit ini semua sama, yaitu 3 yang menyatakan kulit, maka semuanya terdapat di periode ketiga. Dan subkulit terakhir yang diisi adalah subkulit P, maka semuanya adalah blok P. Kemudian kalau dilanjutkan ditambah 1 lagi, dari 18 menjadi 19, tentunya masuk ke 4S1. Jadi elektron valensi sekarang tinggal S1, dan kalau 20 tinggal S2. Maka yang kita perhatikan cukup 4S1 dan 4S2. Jika dia 4S1, 4 berarti itulah kulitnya terdapat di periode keempat. Kemudian S-nya adalah subkulitnya, berarti bloknya, blok S, dan elektron valensinya 1, kembali ke 1A, 2 menjadi 2A. Demikianlah cara penentuan periode, golongan, dan blok pada golongan A. Untuk golongan B, pada golongan B elektron valensinya S dan D. Jadi kita tambahkanlah nanti elektron yang terdapat dalam S dan D terakhir, berarti 2 tambah 1, 3, elektron valensinya 3, terus sampai ke 12, dimana kalau 3, 4, 5, 6, 7 berurutlah golongan 3B sampai 7B. Untuk yang jumlahnya 8, 9, 10 itu golongan 8B, dan jumlahnya 11, 1B, dan 12, 2B. Kemudian menentukan periode. Menentukan periode yang kita lihat bukan hanya yang terakhirnya saja, tetapi dalam elektron valensi S dan D ini, siapalah kulit yang paling besar? Kulit itu adalah angka di depan subkulit. 4S berarti artinya ini kulit keempat, berarti periode keempat. Maka transisi itu baru kita jumpai di periode keempat. Dan untuk blok, karena yang terakhir diisi adalah subkulit D, maka semuanya termasuk blok D. Baiklah, demikianlah letak dari unsur dalam sistem periodik, baik golongan, periode, dan blok. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan latihan soal bagaimana cara cepat menentukan periode, golongan, dan blok dari suatu unsur. Baiklah, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Salam sehat.